Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fasalatullah wa salamuhu ala khairil bariyah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebagian di antara tugas kita dalam menjalani kehidupan ini, yaitu talabul ilm, dan ini merupakan langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah membaca ini merupakan sarana yang utama dan pertama seseorang mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu al-Islam. Karena di dalamnya Islam mengenalkan manusia terhadap Rabb-nya. Makanya isyarat dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala mengikat membaca sebagai gerbang sarana manusia mendapatkan ilmu, itu diikat dengan bismi rabbika. Artinya bahwa menuntut ilmu itu harus menghantarkan manusia yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir surat Al-Alaq itu Allah akhiri dengan perintah wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Artinya ilmu yang dicari oleh manusia itu harus punya tujuan manusia bisa tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu yang dicari itu tidak menjadikan manusia patuh dan tunduk kepada Allah, maka itu bukan ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Islam mengutamakan ilmu terlebih dahulu daripada amal. Ya. Makanya prinsip dalam prinsip bagi para ulama yang terdahulu itu mereka sering menjadikan slogan, ya, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum beramal. Karena kita diperintahkan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan berilmu terlebih dahulu. Sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini, tak terkecuali kita sebagai manusia, khususnya umat Islam. Bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Dan kita memohon kepada Allah di bulan ini agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Karena alangkah beruntungnya orang-orang yang usianya disampaikan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini momen yang sangat berharga sekali. Bagaimana tidak, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyimpan seluruh rahasia amal itu di bulan Ramadan. Kita diberikan usia sangat terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala.
khususnya umat Nabi Muhammad ini paling maksimal itu usia itu antara 60 sampai 70. Lebih dari itu wallahu alam apakah itu bonus atau istidraj, ya. Yang jelas Nabi mengatakan bainas sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Itu usia umat Muhammad. Tetapi nanti di yaumil qiyamah, di akhirat, umat yang oleh Allah diberikan usia yang pendek tetapi masuk surganya lebih dahulu daripada umat-umat yang terdahulu yang usianya panjang-panjang. Contoh Nabi Nuh alaihi salam, berapa usia beliau? 950 tahun. Berarti 1000 kurang 50 usia beliau, ya. Bayangkan amalnya seperti apa gitu. Kalau mau dibanding dengan kita umat Nabi Muhammad yang 60 sampai 70, ya. Berapa persen kalau mau mengejar gitu ibadahnya umat terdahulu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad yang lebih dulu masuk surga? Dan Nabi sendiri yang pertama kali membuka pintu surga. Nah, rahasianya adalah diantaranya ada pada bulan Ramadan, ya. Yaitu ada di satu malam. Malam apa? Lailatul Qadar. Maka Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 kurang lebih, ya. 83 tahun. Ibadah satu malam itu, bayangkan, itu oleh Allah diganti dengan 83 tahun nilainya. Jadi nilai ibadahnya. Bayangkan usia kita berapa tahun sekarang? Macam-macam, ya. Ada yang kepala 4, kepala 5, kepala 6, ada yang kepala 7, Pak? Ada. Berapa kali kita berjumpa dengan Ramadan? Seandainya Allah pertemukan kita dengan Ramadan sehingga Ramadan nanti, sudah berapa kali kita berjumpa dengan Lailatul Qadar? Andaikan tiap Ramadan kita hidupkan Lailatul Qadar, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kita hidupkan sepanjang kita berjumpa dengan bulan Ramadan, berarti usia kita berapa kali? Berapa kali? Kali 83 tahun. Ya. Makanya usia kita, amal solehnya bisa melebihi umat-umat yang terdahulu. Itu dari satu amalan, bayangkan. Misalkan sholat, tambah lagi sedekah, tambah lagi perbuatan baik lainnya, amal soleh lainnya. Banyak sekali. Bahkan Al-Quranul Karim, satu huruf saja Allah menghitung kebaikannya itu bukan dari surat, bukan dari ayat, tetapi dari huruf. Dari hurufnya saja Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Siapa saja, mau laki-laki, perempuan, tua, muda, membaca satu huruf daripada kitab Allah yaitu Al-Quran, bagi dia satu kebaikan. Satu kebaikan itu dikali 10. Bayangkan, 10 kebaikan. Kita membaca Al-Quran tiap hari, terlebih nanti di bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kali aja, udah nggak kehitung, Pak. Ya. Deposit kita, amal soleh kita. Makanya
Beruntung sekali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung bagi siapapun yang dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita malam ini akan membahas satu ayat yang sangat populer dan menjelang bulan Ramadan. Ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, ya, dan sering dibahas oleh para asatidz. Kali ini kita akan mentadaburi surah Al-Baqarah ayat 183. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kalau saya katakan ayat ini adalah ayat cinta. Ayat cinta dari siapa? Dari pencipta kita, dari Allah Jalla Jalal. Kenapa dikatakan ayat cinta? Nanti kita akan bahas dari kalimat-kalimat yang ada dalam ayat ini. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat ya ayyuha, yang artinya apa? Wahai. Wahai. Seruan. Tapi di sini ayyuha, ya ayyuha, ini ada dua. Ya, ada dua kata seru, ya dan ayu, ditambah ha. Ha ini kata para ulama disebut ha tanbih, ya, mengingatkan. Ya ayyuha. Nah, kita akan bahas kenapa ayat ini menggunakan huruf ya atau kalimat ya, huruf nida. Dalam bahasa Arab ada beberapa jenis huruf nida. Kalau yang belajar bahasa Arab itu ada huruf nida hamzah, ya, yang pendek. Ada dua hamzah itu, ada pendek, ada yang panjang. A Muhammad contohnya. Hai Muhammad. Dan ini digunakan ketika kita menyeru seseorang yang dekat. A Muhammad. Ya. Atau panjang. A. Ini juga sama huruf nida. A Muhammad. Artinya sama. Hai Muhammad. Tapi ada penekanan, perbedaan. Kalau A itu menunjukkan dekat, A itu menunjukkan jarak. Ya. Kemudian ada huruf ya. Nah, seperti di ayat ini. Ya. Oleh para ulama disebutkan huruf ya ini digunakan untuk memanggil seseorang yang posisinya jauh dari orang yang memanggil. Kebanyakan digunakan huruf ya itu adalah seruan untuk orang yang jauh atau objek yang jauh, mukhatab yang jauh. Ayya juga sama demikian. Kemudian ada hayya. Ada 5 bentuk kata seru panggilan yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Tetapi di dalam Al-Quran yang sering digunakan adalah ya,
Ya. Nah, termasuk di dalam ayat ini. Ya. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan wa qala ba'dul ulama annahu la yujad ghairuhu fit tanzil. Bahkan tidak ada huruf nida, kata seru selain daripada huruf kalimat ya. Ini. Yang panjang ya. Baik. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kalimat ini? Apakah karena yang diseru itu jauh? Ya. Karena kalau kita memahami dengan lughah al-arabiyah basyariyah, bahasa Arab manusia. Jadi ada bahasa Arab manusia, ada bahasa Arab Qur'aniyah. Apa bedanya, Pak? Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Bahasa Arab itu ada al-arabiyah, al-hiwariyah. Al-hiwariyah ini khusus bagi non-Arab yang ingin berkomunikasi dengan orang Arab, maka dia mesti belajar al-lughah al-arabiyah al-hiwariyah. Bahasa Arab percakapan, komunikasi. Ya, contoh, orang yang mau belajar ke Mesir, orang yang mau belajar ke Al-Azhar, ke Madinah, ke pokoknya ke Timur Tengah, maka dia syaratnya apa? Harus bisa berkomunikasi. Itu namanya al-arabiyah al-hiwariyah. Percakapan. Verbal. Yang kedua, al-arabiyah al-basyariyah atau al-arabiyah al-usuliyah. Bahasa Arab manusia atau bahasa Arab usuliyah. Yang 6 cabangnya itu. 1, fiqhul lughah. Fikih lughah. Fikih lughah ini ada 3 cabang. 1, khasaisul lughah. Ya. Khasaisul lughah, kemudian ada ma'ani lughah, ada ma'ajimul lughah. Ma'ajim itu kamus, ma'ani itu makna-makna bahasa, makna-makna kalimat yang ada dalam bahasa Arab, kemudian khasais, keistimewaan bahasa Arab. Kemudian yang kedua yang disebut usuliyah itu adalah ilmu aswat, ilmu bunyi, ilmu suara. Bahasa Arab yang sekarang menjadi ilmu mustaqil, ilmu yang independen, disebut dengan ilmu at-tajwid. Makanya nggak sembarangan untuk baca Al-Quran, ada ilmunya, karena akan berpengaruh kepada makna dan keindahan Al-Quran. Itu ilmu aswat, dan itu akan memberikan dampak kepada makna. Sebagai contoh, ada dalam riwayat Hafiz, ketika Nabi Nuh alaihi salam ketika menaiki perahu, apa yang dibaca? Doa safar, Bu. Pak. Bismillahi majreha. Itu dibaca apa? Namanya apa? Ada yang tahu? Bukan, kalau ismam itu la ta'manna, itu ismam. Ini namanya apa? Imalah. Imalah itu apa artinya? Miring, condong, ya, miring. Imalah. Jadi miring dari fathah kepada kasrah, miring gitu. Jadi gitu ya. Imalah. Itu ilmu aswat. Dan itu ternyata ketika dikaji dalam ilmu tadabbur itu punya makna. Punya makna. Itu menunjukkan, dan ini hebatnya bahasa Al-Qur'an ya. Hebatnya bahasa Al-Qur'an itu memvisualisasikan kondisi perahu saat itu. Kepikir nggak oleh kita? Karena kita membaca apa? Tarjemahnya saja.
Padahal itu memvisualisasikan kondisi perahu Nabi Nuh saat itu. Bismillahi majreha. Perhatikan ketika terakhirnya apa? Wamur saha. Kenapa tidak wamur seha? Tapi wamur saha. Jadi ayat ini dengan bahasa Al-Quran ini memvisualisasikan kondisi perahu saat itu. Bayangkan hujan tak henti-henti, deras sekali. Kemudian dari bawah bermunculan air menyembur dengan derasnya. Bayangkan bagaimana kondisi air saat itu. Kebayang nggak? Tsunami lah. Saat tsunami gimana? Perahu ketika air bah seperti itu, gimana kondisinya? Miring. Makanya bismillahi majreha. Jadi di sana ada pelajaran tauhid. Ini bahasa Al-Quran. Bismillah. Apa makna bismillah? Musta'inan billah. Ya. Kita memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kondisi perahu saat itu majreha. Dalam kondisi perjalanannya gitu Pak. Miring terombang-ambing saking dahsyatnya. Tapi ketika sampai wamur saha. Lurus dia, lurus kembali. Fathah saha. Itu bertepi. Ini bahasa Al-Quran. Itu ilmu aswad. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmu an-nahw. Ilmu sarf. Ilmu balaghah. Ilmu arud. Ini namanya al-arabiyah, al-usuliyah, al-arabiyah, al-bashariyah. Bahasa ini sudah dimiliki oleh orang Arab sebelum Al-Quran turun. Sebelum Al-Quran turun sudah mereka miliki. Dan itu bahasa lisannya mereka. Bahasa Quraisy yang fasih. Tetapi bahasa itu yang mereka miliki itu tidak menjadikan mereka dengan bahasa itu apa? Mereka menyembah Allah. Tidak menjadikan mereka menyembah Allah. Tidak menjadikan mereka mentaati Allah. Bahkan tidak mengenal Allah. Tapi ketika turun bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran, yang oleh para ulama disebut Al-Arabiyah Al-Qur'aniyah. Bahasa Arab Quran. Mengubah yang tadinya jahiliyah, yang tidak mengenal Allah, kemudian dibimbing dengan Al-Quran yang menggunakan bahasa mereka, tetapi menuntun mereka menjadi manusia-manusia yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadi bertauhid. Salah satu ayat yang sering kita baca dalam sholat. Surat apa? Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Ada satu ayat kelima, setelah Allah mengenalkan dirinya dengan 4 ayat, baru manusia paham dan sadar diri, kemudian mengikrarkan diri. Apa ikrarnya? Apa yang kita ikrarkan dalam sholat? Iyyaka na'budu. Hadirin yang dimuliakan Allah, secara struktur bahasa, susunan kata, susunan kalimat, ayat ini kalau diukur dengan bahasa basyariah, ini tidak lazim. Tidak lazim, tidak baku. Kenapa? Karena baku dalam bahasa Arab manusia itu adalah ada 2. Kalau tidak fi'liyah, kalimat itu, ya jumlah itu, ismiyah. Kalau tidak fi'liyah, ismiyah. Ada 2 itu aja. Apa fi'liyah itu? Fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Sedangkan ismiyah
jumlah yang diawali oleh isim. Cuman itu aja 2. Ini strukturnya dalam bahasa Arab basyariyah, usuliyah. Tetapi ayat tadi yang diawalikan apa? Iyyaka na'budu. Iyyaka itu objek, maf'ul. Susunannya gini kalau dalam bahasa Arab basyariah itu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Gitu ya, baru kesananya turunan-turunannya ada hal, nanti ada tamyiz, ada gitu ya. Atau isim mubtada khobar. Gitu. Tapi di ayat ini maf'ul, iyyaka itu maf'ul, objek. Na'budu fi'il dan fa'il di dalamnya. Iyyaka na'budu. Nah, ini secara susunan struktur bahasa Arab manusia ini terbalik. Tidak lazim. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran mengajarkan. Kenapa dibalikan? Nah, ini maknanya litakhsis. Apa? Litakhsis. Untuk mengkhususkan, walitahsir, untuk pembatasan. Makanya diterjemahkan apa dalam bahasa kita? Hanya kepadamu. Karena kalau kita balikan na'budu iyyaka, nah, kaidahnya kami menyembahmu dan yang lainnya. Menyembahmu dan yang lainnya. Itu sudah konsekuensi bahasa. Makanya mereka sebelum Quran turun menjadi orang-orang musyrik. Menyembah Allah, menyembah yang lain. Bahkan mereka menjadikan perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, oleh Al-Qur'an diubah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Khusus, enggak ada yang lain. Dibatasi, hanya engkau, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Ini bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an. Oleh karena itu, nah, bahasa Al-Quran ini mengubah manusia menjadi bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat itu dengan huruf nida. Jarang ya dalam struktur bahasa Arab itu yang diawali oleh huruf. Karena kalau tidak oleh fi'il, maka oleh isim. Gitu. Maka jarang. Nah, di sini ada makna tersendiri. Gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menggunakan kalimat ya ayyuha. Nah, oleh para ulama, huruf nida ini adalah digunakan untuk supaya yang diajak bicara itu merespon. Ya, seperti kita memanggil anak kita atau siapapun yang kita ajak bicara, hey, kira-kira apa ketika kita ucapkan hey? Dia akan langsung merespon. Nah, demikian juga dengan huruf nida yang ada dalam Al-Quran. Namun menariknya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan huruf nida ini dengan ya yang panjang. Maknanya ada beberapa makna ini ya. Tergantung siyakul kalamnya. Jadi makna huruf nida ini yang pertama dapat dipahami sebagai izharut tahassur, sebagai bentuk menampilkan penyesalan. Ya, contohnya di dalam surah Al-An'am ayat 31. Dalam surah Al-An'am ayat 31, qalu ya hasratana ala ma farratna. Al-An'am 31. Qalu, mereka berkata, ya hasratana. Ini orang-orang yang merugi ketika berjumpa dengan Allah karena di dunia
tidak beramal saleh, tidak beriman kepada Allah. Apa yang mereka katakan? Ya hasratana. Apa maknanya? Ya hasratana. Alangkah ruginya kami. Ini penyesalan. Ya, menampakkan apa? Penyesalan dan kerugian diri. Gitu. Apa? Kenapa? Ala ma farratna fiha. Karena mereka menyia-nyiakan dahulu ketika dirinya tidak beramal saleh. Diberikan kesempatan tapi disia-siakan. Ini bentuk penyesalan. Ini yang pertama maknanya. Makna harfun nida. Yang kedua al-ihanah. Penghinaan. Ya. Al-ihanah. Penghinaan. Sebagaimana dalam surah Al-Waqi'ah ayat 51. Thumma innakum ayyuhad-dallun. Di sini menggunakan huruf nida ayyuh, ya, ayyu. Huruf nida ini dalam ayat ini digunakan sebagai bentuk untuk menghinakan. Ya. Kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan. Karena mereka saat itu dikumpulkan di mana? Ke dalam neraka. Jadi menghinakan. Jadi panggilan itu panggilan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, makna harfun nida, seruan itu bermakna izharus syafaqah wal atfi. Menampakkan kelembutan dan kasih sayang. Ya. Contoh dalam surah Shaf ayat 5. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani ya qaumi. Nah, ini menggunakan huruf nida ya. Nah, panggilan ini kata para ulama izharus syafaqah wal atf. Menampakkan kasih sayang dan kelembutan. Ya qaumi. Makanya kalau yang memahami bahasa Al-Quran ini, ketika membaca Qurannya pun sesuai gitu, nadanya gitu ya. Karena ini menunjukkan kelembutan. Nah, yang keempat, at-ta'nis wa talattuf. Ya. Ta'nis itu dari kata anasa ya'nisu. Anis. Anis itu apa artinya? Orang yang lembut. Anis, ya. Ta'nis itu bentuk menampakkan kelembutan. Ya, wa talattuf. Talattuf itu latif. Lembut sekali, halus. Jadi panggilan yang digunakan bentuk kelembutan, kasih sayang. Ya. Ini sebagaimana di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Atau di ayat lain, contoh, ya ayyuhal muddaththir. Ya ayyuhal muzammil. Ya. Ini menggunakan huruf ya. Nah, kata para ulama, ini bermakna apa? Ta'nis wa talattuf. Kelembutan, ya. Kasih sayang, kehalusan. Nah, ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan ketika menyuruh orang-orang yang beriman. Maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan apa? Kasih sayang. Dengan panggilan kelembutan. Ya, makanya panjang. Ya ayyuhal. Kerasa nggak ketika kita mendengar itu? Bahwa itu panggilan kelembutan Allah, panggilan kasih sayang Allah. Kerasa nggak? Sekarang sudah paham, kerasa. Dulu ya. Itu maknanya. Gitu.
Sekarang, oh iya, berarti Allah teh sedang memanggil kita dengan panggilan sayang, panggilan lembut, panggilan kasih gitu. Itu maknanya. Makanya kata Ibnu Abbas, ketika kita mendapatkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan baik-baik, perhatikan dengan seksama. Karena setelah itu, setelah panggilan itu, akan ada banyak kebaikan dari yang memanggil. Ini yang pertama, ya ayyuhalladzina aman. Ya ayyuha, ya kalimat panggilan. Yang kedua, alladzina amanu. Alladzina. Ini isim mausul namanya, ya, dalam ilmu bahasa Arab. Nah, oleh para ulama disebutkan dalam ma'ani nahwu, alladzina isim mausul itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Pengganti asalnya ya ayyuhal mu'minun. Gitu ya. Nah, ini juga menarik. Kenapa Allah tidak menyeru begitu? Ya ayyuhal mu'minun. Ya, tapi ya ayyuhalladzina aman. Alladzina ini ada pengkhususan dan kejelasan. Ya. Jadi sudah jelas yang dipanggilnya siapa? Itu. Ini menggunakan alladzi. Kemudian aman ini dengan fi'il, bukan dengan isim. Kalau dirubah ini bisa jadi ya ayyuhal mu'minun. Ya ayyuhal mu'minun. Tapi di sini Allah menyerunya dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ada apa? Nah, ada apa gitu. Kalau kita membaca Al-Quran, setiap kalimat huruf Al-Quran itu memiliki makna yang terkandung sangat dalam. Nah, di sini di ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyeru ya ayyuhal mu'minun atau ya ayyuhal muslimun? Karena akan ada kewajiban setelahnya apa? As-siyam. Saum itu kewajiban siapa? Rukun apa? Rukun Islam. Betul nggak? 1, rukun Islam syahadat. 2, salat. 3, 4, puasa, saum. Tapi yang dipanggil bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa? Nah, ini ternyata hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Ashur, ya, seorang mufassir, dalam kitabnya beliau menjelaskan tentang makna fi'il madhi, aman. Ya. Kata beliau, ya, bahwa fi'il madhi itu lidilalatil fi'il madhi annahu tahaqququl wuqu'. Jadi fi'il madhi ini menunjukkan bahwa itu betul-betul terjadi, betul-betul real, nyata. Apanya? Imannya. Imannya itu betul-betul real, nyata, teraplikasikan. Makanya disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Ini amanu fi'il madhi itu juga bermakna tahqiq, ya. Kepastian. Juga penegasan. Dan mereka betul-betul telah mengimplementasikan keimanannya. Ini makna aman, alladzina aman. Makanya tidak dikatakan ya ayyuhal mu'minun, karena mu'min itu sifat. Amanu itu pekerjaan. Jadi orang-orang yang disuruh oleh Allah, ini orang-orang yang betul-betul real imannya itu diaplikasikan dan sudah terbiasa mengamalkan imannya itu.
Makanya tidak heran ya kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian menemukan kaum muslimin sudah tahu ayatnya nih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Banyak mana yang saum dan yang tidak saum. Bahkan ada orang yang hargai dong yang tidak saum. Artinya kita sudah paham dari ayat ini bahwa yang diseru ini ya bukan orang Islam, tapi apa? Amanu, orang-orang yang betul-betul mempraktekkan imannya, karena akan disuruh nanti as-siyam. As-siyam ini perbuatan yang luar biasa. Nanti kita akan bahas kenapa as-siyam tidak as-saum. Ya. Ini ada perbedaan bahasa Al-Quran ini. Ya. Itu makna alladzina amanu. Jadi yang diseru itu betul-betul orang-orang yang sudah mempraktekkan imannya. Dan itu menunjukkan apa yang akan dilakukan itu akan mudah gitu. Kenapa? Karena dia sudah mempraktekkan keimanannya. Real. Amanu. Fi'il ini. Ya. Dan tidak akan sulit gitu. Ini dikuatkan dengan kalimat kutiba. Nah, ini menarik. Kutiba. Kenapa tidak? Kutiba, kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat tafsir apapun, mau Ibnu Katsir, ya, mau Al-Maraghi, mau At-Tabari. Makna kutiba para ulama menyebutkan apa? Furidha. Ai wujiba. Diwajibkan. Tapi kenapa kutiba? Kutiba itu dari kata apa? Dari kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Fi'il madhi majhul kutiba. Kalau sesuatu sudah ditulis, itu sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah. Dan sudah berlaku sejak lama. Bukan hanya saat ayat ini turun. Kutiba, bukan furidha, tapi kutiba. Ini menegaskan. Ya. Dan ini kita lihat di ayat lanjutannya, ya. Kutiba alaikumus shiyam. Artinya saum ini telah ditetapkan kepada kalian. Kama, nah, sebagaimana kutiba alal ladzina min qablikum, telah ditetapkan, diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya ini bukan kewajiban yang baru. Ya, bukan kewajiban yang baru. Dan nanti akan kerasa oleh kita bahwa saum itu mudah. Satu, karena amanu. Kalau kita termasuk orang yang amanu. Yang kedua, kita akan merasakan mudah saum ini, ringan, enteng ketika kita mengetahui bagaimana saumnya orang-orang sebelum kita. Makanya seruan Allah ini seruan kelembutan, Masya Allah. Kewajiban yang sangat indah, yang ringan, tapi pahalanya luar biasa. Bandingkan nanti dengan saumnya orang-orang sebelum kita. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini yang kalimat kutiba, ya. Kemudian as-siyam. Nah, tadi dalam bahasa Arab itu ada dua, Pak. Ada as-siyam, ada as-saum. Nah, apa bedanya nih? Ada yang tahu as-siyam dan as-saum? Artinya sama-sama menahan. Ya, imsak. Artinya sama-sama menahan. Dalam bahasa Arab ada kaidah dalam ilmu sharaf. Yang belajar ilmu sharaf pasti tahu. Ada kaidah. Ya. Ziyadatul mabani dalilun ala ziyadatil ma'ani. Nambahnya, bertambahnya konstruksi kata
itu menunjukkan bertambahnya makna. Perhatikan kalimat as-siyam, ada berapa huruf? Alif, lam, shad, ya, alif, mim. Berapa? 6. As-saum, coba saum. Ada berapa huruf? Alif, lam, shad, waw, mim. Berapa? 5. Banyak mana? As-siyam. Perhatikan, ini kaidahnya. Bertambahnya konstruksi kata menunjukkan bertambahnya makna. Artinya beda. Bukan sekedar saum dalam arti imsak. Karena as-saum ini dalam ayat yang lain dikatakan seperti siapa? Nazarnya Maryam, ya. Dalam surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Sauman. Apa sauman? Sauman itu adalah as-saum anil kalam. Menahan dari tidak berbicara. Saya bernadar kepada Allah untuk tidak berbicara. Ya, sauman. Falan ukallim, maka aku tidak akan pernah berbicara al-yauma, hari ini, insiya, seorang manusia pun. Saya tidak akan berbicara kepada seorang pun. Ini nazar Siti Maryam. Nah, sauman ini menggunakan sauman, tidak siyaman, tapi sauman. Karena makna saum, kata para ulama, ini maknanya menahan anil kalam. Al-imsak anil kalam. Tidak berbicara. Menahan untuk tidak berbicara. Itu saum namanya. Menahan untuk tidak berbicara. Namanya apa? Saum. Tapi Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus siyam, bukan kutiba alaikumus saum. Artinya maknanya bukan sekedar menahan. Bukan sekedar menahan. Ada makna lebih. Bahkan ini menarik. Ya. Salah satu contohnya Dr. Fadil As-Samrai. Beliau salah satu pakar di bidang ma'ani nahwu, ilmu ma'ani nahwu, makna-makna dalam struktur gramatika bahasa Arab. Beliau menjelaskan bahwa siyam ini di dalam Al-Quran ini dikhususkan untuk al-ibadah, dikhususkan untuk ibadah. Makanya nanti di dalam saum ini yang ditahan itu banyak sekali. Ya, bukan hanya saum. Saum itu berarti menahan untuk tidak berbicara. Ya. Bukan hanya saum, tapi menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari al-jima', ya, di siang hari, menahan dari berbicara rafath, ya, fasik, fusuk. Jadi banyak sekali yang diikat oleh kalimat as-siyam ini. Artinya kita diwajibkan ketika saum siyam ini menahan diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah tidak ridhai, Allah tidak cintai. Itu siyam. Ya. Makanya bukan saum saja, tapi siyam. Ini makna as-siyam.
Apa perbedaan siamnya kita kaum muslimin dengan siamnya orang-orang sebelum kita? Kan ini bukan kewajiban hari ini, bukan kewajiban untuk umat Islam saja, tetapi kewajiban juga umat-umat sebelum kita. Orang Nasrani, orang Yahudi dulu juga saum. Sama. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, apa perbedaannya antara saum kita dengan saum mereka? Dalam riwayat Muslim ya, dari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Perbedaan, sesungguhnya pemisah, pembeda antara saum kita dengan saumnya orang ahlul kitab apa? Aklatus sahar, makan sahur. Perbedaannya itu. Karena kalimatnya as-siyam, artinya esensinya sama. Tapi perbedaannya di mana? Makan sahur. Dimakan sahur. Ada apa dengan sahur dan makan sahur? Ini di banyak tafsir disebutkan bahwa ahlul kitab, mereka mengatakan li anna ahlul kitab, ya. Jadi hadis tadi menjelaskan li anna ahlul kitab, karena ahlul kitab la yatasahharuna, mereka tidak sahur. Tidak makan sahur. Itu. Wal muslimuna yustahabbu lahum as-sahur. Mereka dianjurkan untuk sahur. Mukhalifatan li ahli kitab, sebagai bentuk penyelisihan terhadap ahli kitab. Nah, karena apa? Di dalam sahur itu di dalam sahur itu wafi barakah wa khair kama thabata fi sunnah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, ini perbedaannya. Makanya kita dianjurkan untuk sahur. Ya, untuk sahur. Dan sahur ini waktu yang sangat waktu emas lah gitu ya. Waktu sahur ini waktu emas. Karena orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Ini penghuni surga ini. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Makanya ketika waktu sahur, Nabi itu banyak beristighfar. Hari ini kita disuguhi dengan candaan, tawaan, lawakan. Waktu sahur, ini waktu emas banget gitu. Oleh kita sambil makan sambil ketawa ketiwi karena nonton lawakan. Bagaimana akan berkah saum kita? Bagaimana umat ini akan berkah? Sahurnya saja seperti itu. Sahurnya saja seperti itu. Oleh karena itu, kita mesti memahami kenapa saum kita berbeda dengan saum ahli kitab. Karena ahli kitab itu kalau saumnya itu mulai ketika mereka ketiduran, maka saat bangun itu udah saum, nggak boleh makan. Gitu. Waktunya sebentar banget. Gitu.
Nah, kaum muslimin diberikan waktu yang luar biasa. Setelah maghrib sampai sahur itu dibolehkan makan dan minum. Orang terdahulu kalau sudah tidur, misalkan habis maghrib tidur, udah saum lagi gitu. Ya, bangun udah harus saum lagi. Makanya berat sebetulnya saum orang-orang terdahulu itu. Nah, makanya saya katakan tadi di awal akan mudah untuk melakukan saum. Kenapa? Ketika kita melihat pembandingnya, yaitu ahlul kitab, berat saumnya. Dan kita mah ada sahur. Mereka kalau udah tidur, kemudian bangun, sudah berlaku saum. Makan enggak? Minum enggak? Enggak. Kita mah diberi waktu untuk khusus untuk sahur dan khusus untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayang sekali kalau waktu sahur ini disia-siakan. Ya. Manfaatkan setelah sahur bareng-bareng sama keluarga, berdoa, istighfar bareng, luar biasa, berkah. Ya. Bukan nonton TV ketawa-ketiwi. Aduh, Masya Allah. Ini waktu yang sangat berharga sia-sia gitu ya. Dipakai seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini li ta'lil. Jadi salah satu tujuan ya. Tujuan kenapa kita saum? Kenapa kita siam? La'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, bahasa kita ya, bertakwa. Nah, saya mengambil ifadah ya dari Darul Ifta Mesir tentang hikmah disyariatkannya as-siyam. Ada 6 poin. Ini diambil dari kalimat la'allakum tattaqun. Ya. Yang pertama, inna as-sawma wasilatun litahalli bi taqwallah azza wajalla. Jadi yang pertama, kenapa kita berpuasa? Kenapa kita saum? Karena saum ya, sebagai sarana kita menghiasi diri dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika jiwa kita, ini nafsu, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini diciptakan oleh Allah memiliki tiga potensi yang ada dalam diri kita. Satu, al-aqlu, akal. Yang ini akan menjadi penyokong, ya, pendukung dari salah satu dua ini. Akal ini. Yang kedua, an-nafsu. Nafsu, apa nafsu? Apa Bu, Pak? Nafsu apa? Tahu nafsu? Apa nafsu? Hah? Para ulama menyebutkan nafsu itu majmu'atus syahawat war raghaib. Catat. Majmu'atus syahawat war raghaib. Kumpulan syahwat-syahwat. Tahu syahwat? Syahwat itu keinginan-keinginan terhadap materi. Itu syahwat namanya. Keinginan-keinginan terhadap kebendaan. Ini syahwat. Yang kedua, raghaib. Raghaib ini keinginan-keinginan bukan kepada kebendaan. Contoh syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Yang pertama apa? Minan nisa. Dihiaskan bagi manusia hubbus syahawat, cinta
terhadap keinginan-keinginan. Kepada siapa? Wanita satu. Yang kedua, wal banin, cinta terhadap anak-anak, keturunan, bangga dengan keturunan. Ketiga, wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah, harta benda, kekayaan. Ya. Wal khailil musawwamah, kuda yang diberi tanda. Maksudnya apa? Kendaraan yang mewah. Ini nafsu, nggak bisa ini Bu, Pak ya. Nafsu ini nggak bisa dibunuh, nggak bisa dimatikan. Ini nafsu. Oleh Allah disematkan dalam diri manusia sebagai bahan ujian. Kemudian apa lagi? Wal khailil musawwamati wal an'am, binatang ternak, wal harth, dan ladang. Kalau sekarang mungkin mau dikonversi apa? Investasi, bisnis gitu ya, pekerjaan, karir. Itu hubus syahwat, itu materi, itu yang pertama. Yang kedua, raghaib. Raghaib ini kecintaan, keinginan bukan kepada materi. Seperti apa? Apresiasi, ya, ingin dihargai, ingin diakui, ingin dimengerti, ya, ingin dipahami, ingin diakui, itu raghaib, itu nafsu. Jadi keinginan yang muncul dalam diri kita itu nafsu sumbernya. Nah semua itu tidak bisa dimatikan karena itu nafsu yang ada dalam diri kita yang Allah sematkan untuk ujian. Yang ketiga apa? Al-qalbu. Al-qalbu. Apa qalbu? Hati. Nah, kita sering menerjemahkan hati. Al-qalbu kalau bahasa Arab, al-qalbu itu jantung. Ya. Qalbu itu jantung. Karena qalbu itu pusat. Kenapa jadi hati? Walau alam nggak tahu ya. Kenapa jadi hati? Qalbu itu jantung. Secara kalau merujuk kepada fisik benda, qalbu itu apa? Jantung. Dan ini sesuai nanti, ya. Sesuai kalau dibahas secara anatomi tubuh. Nah, qalbu ini, jantung ini, kalau hati bahasa Arabnya itu kabid, kabidun, al-kabid itu hati, fisiknya itu. Qalbu itu jantung. Kalau fisiknya itu jantung. Kalau non fisiknya ya sesuatu yang inti dalam diri kita. Nah, qalbu ini posisinya dalam diri kita itu sebagai raja. Sebagai raja yang memerintah, yang melarang dalam diri kita, yang mengontrol. Ini qalbu. Kalau qalbu itu hidup, sekali lagi, ada akal, ada nafsu, ada qalbu. Qalbu ini posisinya sebagai apa? Raja, pengendali, pengatur, pengontrol. Kalau qalbu ini hidup. Kalau qalbu ini sakit atau bahkan lebih parah mati, maka yang menjadi raja, pengontrol, pengaturnya siapa? An-nafsu tadi. An-nafsu tadi. Makanya akal itu akan menjadi pendukung dari salah satu ini. Salah satu dari dua ini. Kalau hati hidup, maka dia akan menjadi pendukung qalbu. Mengkanter seluruh yang berbau syubhat. Ya. Ini akal. Gitu. Tapi kalau hatinya sakit, hatinya mati, akal ini akan mendukung syahwat.
Pokoknya merekayasa supaya jadi halal, supaya jadi boleh gitu. Apa yang diinginkan oleh nafsu. Kalau hatinya sakit atau mati. Bagaimana hati bisa sakit dan mati? Ketika hati jauh dari petunjuk Allah. Al-Quranul Karim Allah turunkan untuk hati manusia. Agar apa? Agar dia mengembalikan posisi hati kepada fungsinya. Sebagai apa? Sebagai raja pengatur pengontrol. Nafsu ini akan tetap ada. Kita tidak bisa makan kalau tidak ada nafsu. Keinginan itu nggak bisa. Maka dikontrol oleh hati ini. Silakan makan, tapi awas, halalan thayyiban. Suka kepada pasangan hidup silakan, tapi bin nikah. Harus dengan nikah. Kalau tidak 1, 2, 3, 4. Setuju, Bu? Ini pilihan dari Allah, Bu. Ini nafsu loh. Tapi diatur oleh hati yang hidup, hati yang terbimbing oleh petunjuk Allah, Al-Quran. Makanya Al-Quran ini turun luar biasa. Setan itu sampai rapat dengan tentara-tentaranya. Ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, rapat mereka. Bahaya ini. Bahaya. Kenapa? Ketahuan kita. Kita tidak bisa menggoda mereka. Kenapa? Kalau Al-Quran ini sampai masuk ke hati manusia, udah. Pintu satu-satunya setan menguasai manusia cuma satu dalam diri kita. Apa? An-nafsu. An-nafsu ini gerbangnya. Ketika hati manusia sakit atau mati, maka mudah syaitan menguasai manusia. Kenapa? Karena nafsu yang akan ambil alih. Makanya Al-Quran oleh Allah disebutkan ruh. Al-Quran disebut ruh. Apa maknanya ruh? Kita bisa memandang, bisa mendengar, bisa hadir di sini, bisa berjalan dari rumah ke sini. Kenapa? Kenapa? Karena hidup, Pak. Oh ya. Kalau tidak hidup, nggak bisa, mati namanya. Karena hidup. Kenapa kita hidup? Karena ada ruh. Kalau ruh sudah terpisah, namanya apa? Mati. Namanya mati. Manusia jasad saja tanpa ruh namanya apa? Bangkai. Namanya apa? Bangkai. Hati manusia ketika tidak ada Al-Quran di dalamnya, manusia itu namanya apa? Atau bapak-bapak, ibu-ibu nyari was. Jadi manusia yang tidak ada Al-Qurannya, apa namanya? Jadi Al-Quran itu turun, Pak, untuk menghidupkan manusia. Untuk menghidupkan hati manusia. Agar apa? Agar manusia hatinya hidup, posisinya kembali kepada semula, menjadi pengontrol, menjadi pengatur terhadap nafsu ini. Sehingga ketika hidup hatinya, dia akan mentaati apa yang Allah perintahkan. Akan mentaati. Nafsunya itu diatur. Gitu, ya. Makanya kenapa Al-Quran disebut syifa oleh Allah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Syifa. Apa makna syifa? Saya telah sampaikan di sini kalau tidak salah ya. Tentang makna syifa. Apa makna syifa? Kita sering menyebutnya obat. Saya cek Pak di kamus-kamus bahasa Arab, asy-syifa itu bukan obat. Syifa itu maknanya di kitab Al-Jarjani di At-Ta'rifat itu artinya kembalinya
sesuatu pada posisi semula, pada posisi asal. Itu syifa. Jadi kembalinya sesuatu pada posisi asal. Makanya setelah saya memahami itu, pantesan kalau begitu mah benar. Manusia akan betul-betul jadi manusia ketika Al-Quran masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya akan hidup, berfungsi sebagai mana mestinya, kembali pada posisinya. Gitu. Hati itu kembali kepada posisinya apa? Raja, pengatur, pengendali manusia. Al-Quran menyebutkan madu sebagai asyifa. Apa maknanya? Ada dokter di sini? Syifa, madu itu bisa menormalkan kembali. Habatus sauda disebut syifa. Kenapa? Karena habatus sauda mengembalikan darah menjadi normal. Dan ketika darah menjadi normal, itu berfungsi. Dua fungsi darah. Satu, apa Bu? Pak? Menyalurkan nutrisi. Yang kedua, mengeluarkan racun. Itu saja. Kalau terhambat, apa? Ya sakitnya namanya. Nah, dengan Al-Quran, dengan madu, dengan habatus sauda, itu dinormalkan kembali. Kalau Al-Quran ini menormalkan, kalau hatinya sudah normal, maka akan sedikit sakitnya kepada fisik. Karena semuanya bermuara pada qalbu. Ketika qalbu sudah rusak, sudah hancur. Makanya kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri kalian itu ada segumpal darah. Apa yang dimaksud? Jantung. Bukan hati, jantung. Idza saluhat, jika itu beres, sehat, saluhal jasadu kullu. Sehat semuanya. Secara fisik, ya. Dan secara non fisik, hatinya hidup. Gitu. Maka saluhal jasadu kullu, amalnya beres, tangannya beres, mulutnya beres, matanya beres, telinganya beres. Tidak akan berbuat zalim ketika hidup. Maka Al-Quranul Karim ini yang di dalamnya petunjuk-petunjuk diantaranya adalah kewajiban saum ini. Itu la'alakum tattaqun. Itu mengantarkan manusia supaya berhias dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam saum ini orang tidak berani makan dan minum. Padahal makanan dan minuman itu tersedia di rumahnya. Betul. Halal lagi. Tapi dia tidak berani. Kenapa? Belum ada izin. Hatinya lagi dididik, lagi di recovery. Jadi Ramadan ini recovery hati-hati manusia, ya, supaya kembali kepada posisi semula. La'alakum tattaqun tadi. Jangankan yang haram, yang halal saja, bahkan miliknya, tidak berani dia ambil, dia makan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu la'allakum tattaqun. Yang kedua, sampai jam berapa ini? Kelebihan. Persingkat ya. Yang kedua, as-saum wasilatun litahalli bil ikhlas. Saum ini sarana untuk berhias diri dengan keikhlasan. Tadi berhias diri dengan ketakwaan, kedua berhias diri dengan keikhlasan. Kenapa berhias diri dengan keikhlasan? Karena dalam saum tidak ada seorang pun yang mengawasi kita. Semuanya saum. Tidak ada yang pamer. Saya saum nih. Semuanya saum. Ya. Jadi sedang berhias diri dengan keikhlasan. Dia meninggalkan makan, minum, dan lain sebagainya. Itu karena merasa diawasi oleh
Allah. Nah, itu melatih diri untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-shaum wasilatun lisyukri. Saum ini menjadi sarana manusia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan merasakan bagaimana orang-orang yang berkekurangan, mereka tidak makan dan minum berhari-hari, ketika dia merasakan seharian penuh tidak makan dan minum. Maka dengan merasakan itu, dia merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baru 1 hari udah begini. Coba bayangkan yang lain berhari-hari tidak makan dan minum karena berkekurangan. Kita sampai maghrib aja. Gitu. Mereka berhari-hari yang berbulan-bulan. Ya. Seperti sekarang saudara-saudara kita di Yaman, di Suriah, Palestina. Ya. Semoga Allah menolong mereka. Yang keempat, ya, inna fis shaumi min takhalluqin nafsi bis sabri 'alal ju' wal 'atash wasyahwah. Saum itu mendidik jiwa untuk bersabar, ya, atas lapar dan haus dan syahwat. Kita ditahan, dididik. Karena apa? Hati sebetulnya yang dihidupkan. Itu. Hati yang dihidupkan. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan saum itu kepada Allah langsung. Jadi ganjarannya, jadi saum itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qala Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyama. Seluruh amalan anak Adam itu untuk mereka. Illa siyam, kecuali saum. Fa innahu li, karena saum itu untukku. Ya. Wa ana ajzibih, dan aku langsung yang akan membalasnya. Artinya besarnya pahala saum, karena saum itu langsung dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan dalam riwayat lain, wallazi nafsi biyadi, demi, kata Nabi, ya, Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadi, demi jiwaku dalam genggamannya, ya, la khalufu famis shaim, sungguh bau mulutnya orang yang saum, atyabu indallahi ta'ala min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Minyak kasturi yang paling wangi di dunia, berapa harganya? Ada yang tahu? Saya dulu waktu di Mekah itu segede gini, itu mungkin level berapanya gitu. Itu 300 real sakieu. Jutaan lebih gitu, segini. Itu kasturi, tapi grade-nya grade itu yang mahalnya itu bisa puluhan juta. Bau mulut kita saat saum itu lebih wangi dari kasturi. Nanti di yaumil qiyamah, di akhir. Ya. Kenapa? Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajli, karena mereka meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku, kata Allah. Gitu ya. Asyamu li wa an ajibi. Saum itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya. Terakhir, yang keenam, di antara rahasia saum dan hikmah, ya, kenapa kita saum, di sana fihi sihatun lil badan minal amrad wal asqam. Dalam saum itu ada kesehatan untuk tubuh dari berbagai macam penyakit. Dan ini sudah dibuktikan oleh para ahli kedokteran. Saum itu betul-betul menetralisir semua. Racun-racun itu hilang. Maka pengen saum, ya, pengen sehat, lakukan saum. Tapi tujuan saum jangan karena itu mah efek, bonus itu mah, ya, bukan karena ingin sehat. Itu mah bonus dari Allah Subhanahu wa taala, sudah otomatis. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, itu barangkali untuk kajian kita tadabbur di surah Al-Baqarah ayat 183 tentang saum ini. Mudah-mudahan setelah kita bedah surah ini, ayat ini,
kita lebih paham. Ternyata luar biasa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, seruan dari Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah saum. Oleh karena itu jangan disia-siakan momentum Ramadan ini, betul-betul kita manfaatkan. Karena kita tidak tahu apakah Allah masih memberikan usia setelah Ramadan atau tidak, atau di tengah-tengah Ramadan atau di awal Ramadan, wallahu a'lam. Tapi kita dari sekarang berdoa kepada Allah supaya disampaikan pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.